لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat umur dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, sehingga kita dapat melewati hari-hari di bulan yang penuh keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan di sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini kita dapat memaksimalkan ibadah untuk bertakaruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya yang berupaya untuk melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan juga kepada jamaah sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling tinggi, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mukadimah tadi, Khatib membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil ashri al-awakhir min ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis ini menerangkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi bulan Ramadan, beliau isi dengan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di luar daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan manakala masuk ataupun mendekati kepada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bertambah lebih sungguh-sungguh lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Karena sesungguhnya ada banyak keutamaan dan tanpa terasa kita pun akan memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Sungguh banyak sekali keutamaan yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis berkenaan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Di antaranya ialah terdapat malam Lailatul Qadar, malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, malam di mana Allah Subhanahu wa taala mencatat urusan-urusan di Lauhul Mahfuz terhadap apa yang akan berlaku di muka bumi ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, taharrau lailatul qadr, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, taharrau lailatul qadr fil ashril awakhir fil witri min al ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang kecil di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Maka sesungguhnya orang yang melaksanakan qiyam, orang yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat, jika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni bagi orang tersebut dosa-dosanya yang terdahulu.
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, man qama lailatul qadr, man qama lailatul qadr, sesiapa yang mendirikan salat malam pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, disertai dengan keimanan dan hanya berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba bila bertepatan dengan saat-saat Lailatul Qadar, dengan saat malam Lailatul Qadar, maka kebaikan yang dilakukan itu akan dilipat gandakan. Satu amal kebaikan yang dilakukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sungguh amalan kebaikan itu adalah lebih baik daripada amalan yang dilakukan sepanjang 1000 tahun atau kurang lebih 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun namanya. Hal inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian juga berkenaan dengan keutamaan Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk mengucapkan dan menyampaikan ucapan selamat kepada hamba-hamba yang beriman. Ucapan ini terus dan terus menerus berlangsung sampai dengan terbit fajar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikat, para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala turun. War-ruhu fihi bi'izni rabbihim, juga malaikat Jibril dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala turun dengan membawakan keselamatan sampai dengan terbit fajar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah tuntunan Nabi SAW dalam mengisi, dalam menghidupkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini? Ada beberapa kegiatan atau ada beberapa bentuk ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama adalah Nabi SAW melaksanakan i'tikaf, yaitu diam di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memfokuskan saat-saat tersebut keberadaannya di masjid untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashar al-awakhir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Di samping itu, selain daripada iktikaf adalah memperbanyak sedekah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim, Nabi SAW kana ajwadun nas, adalah orang yang paling dermawan. Adalah Nabi SAW itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan beliau SAW semakin bertambah, lebih dan lebih dermawan lagi manakala tiba bulan Ramadan. Bahkan kedermawanan Nabi SAW digambarkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas, kana ajwadu minar rihil mursal, adalah lebih baik daripada kebaikan-kebaikan yang dihembuskan oleh angin sejuk yang berhembus itu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada i'tikaf, selain daripada memperbanyak sedekah, amalan lainnya yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak dengan tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau pernah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini sebanyak 60 kali khatam Al-Quran dalam satu bulan Ramadan. Bila di bulan-bulan sebelumnya Imam Syafi'i menghatamkan satu bulan 30 kali khatam Al-Quran, tapi di bulan Ramadan beliau menghatamkan 60 kali bacaan Al-Quran. Rasul SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaqun alaihi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Adalah malaikat Jibril mendatangi, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran ke hadapan malaikat Jibril tersebut. Selain daripada itu, di antara ibadah yang dapat dilakukan atau ibadah sunnah yang dapat dikerjakan di bulan Ramadan adalah melaksanakan ibadah umroh bagi yang berkesempatan. Pernah suatu ketika datang wanita Ansar kepada Nabi SAW.
dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak berkesempatan untuk bisa berangkat umrah denganmu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki kesempatan untuk bisa berangkat haji bersamamu." Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita itu, "Idza jaa Ramadan i'tamiri." Bila datang bulan Ramadan, i'tamiri, pergilah kamu untuk melaksanakan umrah. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sebanding dengan ibadah haji. Di antara ibadah yang lainnya yang dapat dilakukan adalah memperbanyak doa, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bila aku mengetahui tentang malam Lailatul Qadar itu, bila aku mengetahui tentang datangnya malam Lailatul Qadar itu, kiranya doa apa yang aku bisa panjatkan pada saat itu?" Maka Nabi SAW berkata kepada Aisyah, bacakanlah doa, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau sangat cinta dan sangat suka untuk mengampuni hamba-hamba-Mu. Fa'fu anni, maka ampunilah, maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Bila rangkaian ibadah yang wajib kita tunaikan berupa shaum Ramadan, kemudian juga ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang telah disebutkan tadi adanya, maka sesungguhnya itulah jalan bagi hadirin sekalian untuk menggapai dan meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kecintaan atau mahabbatullah sudah diraih oleh seorang hamba yang beriman, maka sesungguhnya orang tersebut akan dalam perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut akan diliputi kasih sayang yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut akan senantiasa dibimbing dalam tingkah laku dan perilaku kesehariannya, dan orang tersebut akan dijaga organ-organ tubuhnya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Nabi SAW bersabda, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan terus-menerus hambaku mendekat kepadaku bin nawafil, dengan ibadah-ibadah nafilah, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai hambaku itu. Fa idza ahbabtuhu, apa yang akan berlaku bila Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hamba-hamba yang beriman? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku telah mencintai hambaku itu, aku adalah pendengaran yang dengannya ia menggunakan untuk mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku adalah penglihatan dengannya ia melihat. Wa kuntu yadahu alladhi yabtishu biha, dan aku adalah tangan yang dengannya ia menggenggam. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku adalah kaki dengannya ia melangkah. Wa in sa'alani la a'taituhu, kalaulah ia minta kepadaku, kalaulah ia minta pertolongan kepadaku, la a'taituhu, pasti aku akan berikan kepadanya. Wa la in ista'adzani la u'adzinnahu, dan apabila ia memohon ampunan atau memohon perlindungan dan pemeliharaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah yang akan menjaganya, yang akan memelihara segala gerak-gerik dan tingkah lakunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd.
Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama untuk memohon kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ibadah saum yang kita tunaikan tidak menjadi ibadah yang sia-sia. Mudah-mudahan ibadah saum yang kita tunaikan ini menjadi wasilah bagi kita atas penghapusan dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tuntunan, bimbingan kita dalam menjalankan aktivitas kita kehidupan sehari-hari. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perbaikilah bagi kami agama kami karena ini merupakan benteng segala urusan kami. Perbaikilah bagi kami dunia kami karena ini merupakan tempat kehidupan kami. Perbaikilah bagi kami ya Allah bekal kami menuju akhirat karena itu merupakan tempat kepulangan kami. Jadikanlah kehidupan kami di dunia ini bertambah dan terus bertambah dalam kebaikan. Jadikan kematian bagi kami adalah penghentian kami dari berbuat dosa dan maksiat kepada-Mu. Allahumma ja'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka bih. Ya Allah, jadikan umur terbaik kami ada pada penghujungnya, amal terbaik kami ada pada penutupnya, hari terbaik kami ialah hari bertemu denganmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum bima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum bimahamihim kama amartahum ya Rabbal Alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ab'id anhum bitanat as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilayhim ahlal khairi wan nasihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Jabbar, perbaikilah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang terbaik. Ya Allah, berikanlah mereka taufik untuk melakukan kemaslahatan bagi umat dan kaum muslimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantulah mereka dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang telah Kau perintahkan. Jauhkanlah para pemimpin kami ya Allah dari teman-teman yang buruk, teman-teman yang merusak. Dekatkanlah para pemimpin kami ya Allah dengan ahlal khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang gemar memberikan nasihat dalam kebaikan. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin adalah orang-orang yang baik dimanapun mereka berada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.